Ini yang kalian tunggu, kelanjutan dari Planar Real Carry Hore. Penerus dari RT T10 yaitu RT T10 Pro. Biar gak panjang lebar, bumper dulu. Halo semua, selamat datang channel Sound Dignity bersama dengan saya Sebastian. Seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu ada portable ataupun desktop audio. Di hadapan kalian ada RT T10 Pro. Apakah hanya nama doang yang berubah dari in-ear monitor satu ini? Tentu saja tidak. Ada perubahan-perubahan yang menurut saya patut disampaikan dan di-highlight. Yang pertama, secara material housingnya tentu saja upgrade gila-gilaan menurut saya. Yang kedua, kabelnya juga lebih kekar, ditambahkan dengan modular jack yang lengkap. Dan yang ketiga, walaupun sama-sama menggunakan planar 14,2 mm, tapi tuningnya tentu saja berbeda. Itu adalah 3 hal yang mungkin saya highlight sebagai main course di review kali ini. Dan untuk kabelnya sendiri sudah menggunakan dual pin yang universal, jadi kalian nggak perlu bingung tentu aja di situ. Dengan sensitivitas hanya 96 dB dengan impedance hanya 16,5 ohm. Jadi perlu diperhatikan dia sensitivitasnya agak rendah ya, jadi perlu sedikit power. Ya maklum lah, planar memang biasanya rewel power sih. Dan kita mau thanks berat untuk Artis sebagai sponsor video review kali ini. Semua link pembelian saya taruh di kolom deskripsi di bawah, dan 100% review ini adalah opini pribadi saya. Oke, untuk packaging dari in-ear monitor satu ini, kalau kalian tertarik dengan packagingnya, kalian bisa cek aja di link di atas untuk sensasi unboxingnya seperti apa ya. Dan menurut saya sendiri ya cukup berkesan lah unboxing dari in-ear monitor budget satu ini. Dan untuk kelengkapannya ya cukup oke lah. Dimana ada in-ear monitor, tentu saja ada cable, 6 pasang ear tips yang tidak terlalu pelit di situ ya. Ada case juga, jack modular, dan tentu saja kitab-kitab. Dan secara umum kami berikan skor B+ untuk packaging dari in-ear monitor planar terbaru satu ini. Selanjutnya kita bahas build quality dari RT T10 ini. Oke, untuk segi build sendiri in-ear monitor satu ini berbahan metal housing ya. Ada 2 pilihan warna, kalau nggak salah hitam dan juga silver. Kebetulan punya kita yang silver seperti ini. Untuk nozzle-nya sendiri agak pendek ya, kalian bisa lihat di sini ya. Dan sudah ada filternya juga, dan ada lipsnya juga di sini dengan diameter sekitar 5,7, 5,8 lah. Ya mungkin dibulatkan ya, mungkin 5,9 atau 6 mungkin ya, sekitar ituan lah. Untuk faceplate-nya sendiri menggunakan bahan metal juga ya. Dengan housingnya sama bahannya ya, bahannya metal. Dengan desain pantat teflon di bagian tengah ini ya. Kalian bisa lihat ada motif pantat teflon, dan di bagian kiri kanannya atau sekelilingnya ada segitiga-segitiga kecil yang melingkar seperti ini. Desainnya minimalis, saya suka sih. Bukan saya nggak suka ya, walaupun saya bilang teflon gitu, pantat teflon, tapi saya suka-suka aja sih desainnya. Untuk kabelnya sendiri adalah kabel dual pin ya, universal dengan pin berbahan metal seperti ini. Ada air hook yang preform transparan, dengan bahan kabel adalah OFC SPC. Memang 2 bahan berbeda kalau kalian lihat di sini ya. Ada yang warna silver dan juga warna yang agak coklat gitu ya. Jadi bahannya berbeda. Chin slider dan splitter aman, centang, bahannya metal di sini, nice banget ya. Di bagian bawah 4 bridge seperti ini ya. Dan untuk feel kabelnya ini mengarah ke lentur dan cukup tebal. Nice banget kabelnya menurut saya. Dan untuk jacknya sendiri adalah jack straight plug yang tentu saja modular 35 dan 44 unlock. Untuk build quality-nya kami berikan skor A+. Kenapa A+? Yang pertama, housingnya mantap banget ya. Sudah upgrade jauh dibandingkan RT T10 sebelumnya. Yang kedua, desainnya juga menurut saya oke, nggak terlalu norak ataupun terlalu alay sama sekali. Yang ketiga yaitu kabelnya cakep ya, ditambah dengan jack modular yang tentu saja mantap. Selanjutnya kita bahas fitting dari in-ear monitor satu ini. Fitting dari in-ear monitor satu ini bisa dikategorikan oke banget ya. Bisa dikategorikan housingnya juga sedang aja. Dan sudah mirip-mirip in-ear monitor pada umumnya di pasaran. Yang udah kayak dynamic driver, single dynamic driver in-ear monitor gitulah. In-ear monitor planar zaman now. Yang bisa dikategorikan juga housingnya ini ergonomis, dengan bobot yang terkontrol walaupun housingnya berbahan metal. Dengan pemakaian sendiri adalah regular fit over ear ya, duduk cantik di telinga saya seperti ini. Untuk kekedapan dan grip menurut saya oke ya, digoyang-goyang gini tidak terkesan loose sama sekali, dan disclaimer di sini kita menggunakan air tips bawaan dengan size M-nya. Dan untuk fittingnya di skenario telinga saya kami berikan skor B+ ya. Fittingnya oke, nggak ada masalah sama sekali. Everything's pretty good ya. Oke banget sih untuk sebuah in-ear monitor single planar driver. Udah kayak single in-ear monitor lah, single DD maksudnya.
Setelah kita bahas sound quality dari in-ear monitor satu ini, arah suara dari in-ear monitor satu ini bisa dikategorikan suaranya ini kalau dilihat dari graf ya, itu agak sedikit neutral warm dikit ya. Mungkin gambarannya seperti itu ya, tapi pada saat didengerin agak sedikit balance mild U dikit lah. Dan untuk di drive tentu saja, kalau dia planar saya sarankan tetap menggunakan dongle ataupun DAP akan lebih proper menurut saya. Perlu diperhatikan memang sensitivitasnya ini rendah, jadi memang perlu a little bit juice to drive this in-ear monitor. Dan suara yang saya suka sendiri adalah neutral warm sounding in-ear monitor. Oke, untuk grafnya seperti ini ya, kalian bisa lihat di sini agak main di mid bass, ada sub bass boost sedikit dibandingkan Harman ya ini ya. Dan juga ada upper treble boostnya sedikit ya, memang kelebihan dari planar biasanya bisa main sampai upper treble-nya nggak ada yang buntung di situ ya. Oke, dari bassnya ini ya mungkin terlihat cukup besar ya, mid bassnya terutama yang cukup ada boostnya di bagian sini dibandingkan Harman ya. Kalau dari kacamata DD tentu saja akan terasa tebal gitu. Kalau misalkan seperti ini ya grafnya ya. Tapi kalau di planar eksekusinya jauh lebih rapi dengan decay yang lebih cepat ya. Tapi masih dapat bobotnya. Impactnya oke dengan punch yang presisi banget di in-ear monitor satu ini. Dan untuk ekstensi sub bass-nya cukup oke lah. Sampai ke bagian sub bass ya. Overall untuk kuantitas menurut saya pas, walaupun terlihat ada boost di mid bass, tapi emang bassnya pas kok kuantitasnya, nggak alay, nggak lebay ya. Walaupun memang ada sedikit mid bass boost di sini yang memberikan kesan lebih berbobot aja, tapi tidak sampai yang butek, sampai yang bleber-bleber, nggak tentu aja. Nah, ini yang perlu di-highlight ya, walaupun kuantitasnya bukan yang bass set akut banget ya, tapi secara kualitasnya ini oke banget. Bassnya ini bintang 5 lah. Cepet, rapi, terkontrol, tactile, dan tentunya ini hanya bisa tercapai kalau planar driver. Somehow memang ada sedikit tekstur dynamic driver yang nggak bisa diimitasi ya. Sisanya sih ajib banget in-ear monitor satu ini. Ya hanya tekstur dynamic driver saja yang tidak bisa diimitasi oleh planar satu ini. Sisanya sih libas lah. Tuningan bass yang cocok menurut saya untuk semua lagu. Oke, kita ke bagian mid-nya. Mid-nya ini bisa dikategorikan sedikit banget mundur ya. Dengan body yang terasa pas, mungkin sedikit kurang tebal untuk selera saya ya. Emosinya juga dapat dan tersampaikan dengan baik di sini. Kita lihat di sini ada sedikit tumpahan dari mid bass-nya, tapi tidak mengganggu, tentu saja tidak sampai yang mendem banget ataupun terlalu tebal banget gitu, jadi kurang clarity, kurang apa ya? Kurang detail, kurang gesit gitu, nggak sama sekali ya. Pada lagunya Babang Semi Simorangkir, terlalu pakai hati dipresentasikan dengan presisi dan pas banget. Tidak ada yang gagal, dinamikanya bagus, artikulasinya oke, detailnya ajib. Salah satu male vokal untuk planar yang almost perfect menurut saya. Still enjoyable tapi tetap bening. Oke, lanjut ke bagian female-nya. Female-nya mungkin di graf terlihat kurang boosting ya, kayak kurang gizi gitu ya. Tapi setelah didengerin sih menurut saya oke-oke aja, pas-pas aja ya. Energinya masih dapat, dinamika yang saya cari juga masih ada di situ, nggak hilang kemana-mana ya. Terasa detail yang baik juga di sini. Jadi kalian jangan lihat graf aja ya di sini, tapi kalian cobain langsung aja, bisa dapat sensasi yang beda ya. Kalau misalnya kita bilang dynamic driver, kalau kena graf seperti ini pasti atasnya buntung lah, teriak-teriaknya nggak ada energi, terkesan nasal gitu ya, dan transiannya juga kacau lah jadinya. Tapi ya I don't know, but this planar works well ya menurut saya. Semuanya dapet, vokal bening-bening aja nggak ada masalah. Ya itu mungkin bisa sedikit berbeda. Di bass juga sama ya, mungkin bass seperti ini di dynamic driver sudah masuk ranah-ranah bass head, tapi kalau di sini pas-pas aja menurut saya untuk bassnya. Oke, untuk treble-nya sendiri saya rasa grafnya ini kan kalau kalian lihat ya, bisa dikategorikan cukup aman lah ya. Saat didengerin sih emang aman, tapi masih ada simmering-simmeringnya ya. Thanks to the upper treble boost-nya di sini ya. Ya mungkin efek air region-nya ini yang memboost di sini dan membuat cukup kontras ya untuk simmering-simmeringnya, terutama di bagian cymbal crash ya. Untuk treble-nya bisa dikategorikan secara attack sedikit tajam tapi decay-nya terkontrol. Oke, tapi beda cerita dengan violinnya, terasa rapi dan teksturnya yang oke di sini. Terasa bite-nya di bagian top end dengan overall treble yang lengkap banget di sini. Sibilance-nya ada hint-hint tipis sih, tapi masih aman lah. Dan secara keseluruhan untuk in-ear monitor satu ini tonalitasnya solid sih menurut saya. Ini sejutaan ya bosku ya. Jadi tidak ada dusta lah intinya di sini.
Ini planar yang sudah oke banget menurut saya di angka 1 jutaan plus. Oke, selanjutnya kita bahas teknikalitas dari in-ear monitor satu ini. Arah suara dari in-ear monitor satu ini bisa dikategorikan cukup all-rounder. Dia cukup balance juga, agak mild U sedikit. Mau diajak musikal-musikalan bisa, mau diajak analitikalan juga bisa. Ya, agak belibet di situ ya. Untuk timbernya sendiri ya, kita bicara soal timbernya menurut saya masih ada rasa-rasa planarnya ya. Tapi ya kalau bisa dikategorikan ya ini cukup neutral untuk sebuah planar in-ear monitor. Untuk soundsetnya sendiri, untuk harganya ya, di price range-nya cukup oke, terasa megah ya, dengan depth yang oke juga ya, jadi nggak malu-maluin saat dihadapkan dengan in-ear monitor lain, bahkan di kelas atas harganya. Untuk resolusinya sendiri ya, tentu saja planar jangan dilawan ya, resolusinya tentu saja mantep jiwa. Selanjutnya kita bahas separasi imaging dan positioning. Separasi untuk planar tentu saja nggak ada masalah, semuanya cuttingnya bagus banget karena memang transiennya cepat ya dari planar ya. Untuk imagingnya sendiri menurut saya oke banget ya, dengan gambaran sedikit agak maju dikit, agak front row dikit ya. Untuk imagingnya juga, stereo imagingnya juga center banget, nggak ada masalah di situ, dengan positioning yang menurut saya juga precise. Dan sekarang kami berikan skor A solid untuk teknikalitas in-ear monitor 1 jutaan ini ya. Mantap banget in-ear monitor satu ini, planar yang tentu saja saya sangat-sangat appreciate untuk teknisnya. Oke, selanjutnya kita bandingkan in-ear monitor T10 Pro ini dengan OG-nya seperti apa ya. Hajar aja. Oke, kita bicara soal comparison dari fisik dulu ya. Di sini kalian bisa lihat aja housingnya sudah langit bumi ya. Di sini masih menggunakan bahan plastik, di sini sudah full metal, nicely done banget di T10 Pro. Sedangkan kalau di T10 ya, walaupun bahannya metal ya, tapi tetap ada minusnya kalau dicolok laptop ataupun komputer bisa kena serangan Pikachu dikit ya di situ ya. Untuk justifikasi aja perbedaan harga T10 dan TP10 menurut saya masih bisa ditoleransi dan masih affordable, masih worth it ya. Di sini juga mendapatkan jack modular yang oke banget, di sini enggak ya. Jadi kalian harus pilih 44 atau 35, dari situ deal breaker banget ya. Oke, dari segi suara sendiri kita menggunakan Low Power Gold High Gain ya untuk mendengarkan T10 dan T10 Pro ini. Kalau kita lihat dari graf seperti ini ya. Secara graf sendiri ya hampir-hampir mirip, cuma ada boosting di bagian mid bass terutama untuk T10 Pro yang merah ya, dan lebih tame lagi di bagian upper mid range to presence to treble-nya juga agak lebih tame sedikit, tapi di T10 Pro ada lebih upper mid di upper treble dibandingkan yang T10 biasa OG. Oke, dari suaranya yang saya dengerin sendiri, bassnya terasa lebih clear dan lebih netral di T10 ya. Sedangkan T10 Pro ini terkesan lebih tebal, warmer bassnya dengan punch yang deeper pula. Lanjut ke bagian midnya sendiri, lebih halus di T10 Pro ini ya, dibandingkan dengan T10 biasa yang somehow terasa lebih lepas sedikit untuk bagian midnya. Tapi saya pribadi sih lebih prefer T10 Pro, ya menurut saya lebih masuk di selera preferensi pribadi saya aja karena less dry, jadi agak lebih las dikit dibandingkan yang T10 biasa ini yang lebih agak dry dikit ya. Oke, bagian treble-nya sendiri T10 ini terkesan lebih brighter dengan attack yang cering dan juga lebih tipis, sedangkan di T10 Pro ini sedikit lebih smooth namun kesan shimmernya masih dapat di bagian chest terutama bagian cymbal crest-nya. Untuk tag-nya sendiri menurut saya lebih luas di T10 ini, sedangkan lebih full sounding dan lebih fun aja di T10 Pro ini. Untuk detail-detail sama-sama oke, separasi sama-sama good, timber better T10 dikit ya dibandingkan ini ya. Tapi overall buat kalian yang mencari in-ear monitor yang lebih V-shape, T10 biasa ini menurut saya lebih oke ya. Dia lebih cocok untuk lagu metalan, lagu rock-rockan gitu, masih lebih dapat energinya juga, terutama di bagian sini ya. Treble-nya juga lebih dapat energi, di sini juga lebih ada boostingnya dibandingkan sini yang lebih sedikit lebih warmer, tapi yang nggak sampai yang warmer mendem gitu, enggak ya. Dia warmer yang asik banget. Oke, selanjutnya kita bahas baik dan buruknya in-ear monitor satu ini. Yes, cons-nya dari in-ear monitor satu ini menurut saya nggak ada di price range-nya. Tapi kalau kita mau cari-cari tentu saja ada ya. Terutama karena dia planar, itu agak sedikit kurang oke di bagian timbernya ya. Tapi ini bukan dynamic driver sekali lagi. Dia planar ya, memang ada sedikit kurangnya di situ. Tapi itu sangat bisa dimaklumi. Ya kalian juga nggak mungkin beli planar mau cari rasa DD, ya beli DD aja nih mau jadi planar. Untuk Pro-nya yang pertama suaranya ini mantul banget menurut saya. Yang kedua build-nya juga oke banget. Dan yang ketiga dia sudah modular jack yang tentu saja upgrade banget dibandingkan T10 reguler.
Dan untuk value for money di angka 1,6 jutaan kami masukkan pada kategori good value dan kami berikan skor A solid sampai muncrat saya ngomongnya. Kenapa tidak masuk must buy? Ya, simply hanya di A. Yang pertama, karena dia agak berat di drive. Yes, itu pertama ya. Bukan planar yang friendly banget ya. Kecuali pakai micro planar mungkin beda cerita. Tapi ini planar two lane yang tentu saja agak sedikit rewel powernya. Yang kedua, yaitu timber planar yang mungkin tidak semua orang suka. Jadi tidak bisa saya masukkan kategori must buy. Kalau must buy, kalau dia dynamic driver dan ringan di drive, itu lebih gampang buat saya. Kesimpulan, kalau ada bocil yang nanya, Bang, inner monitor planar terbaik 2 jutaan apa? Kalau dulu mungkin salah satu yang menarik T10 dan mungkin planar-planar yang lain apa ya? Saya juga lupa sih apa ya. Tapi planar makin lama makin murah dan di bawah 2 jutaan masih saya rekomendasikan T10 mungkin kalau kalian cari yang lebih V-shape, yang lebih energik, mungkin T10 masih recommended ya. Tapi T10 Pro ini mantep banget upgrade-nya. Lebih cocok untuk selera saya juga. Bodinya juga metal dengan modular jack. Chef kiss banget untuk price range-nya. Mungkin sekian dulu sharing saya mengenai T10 Pro ini. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, klik tombol like, follow Instagram, TikTok, dan Discord kita @sounddignity agar kalian tidak ketinggalan update terbaru mengenai dunia portable dan desktop audio. Kalian jangan lupa juga di domisili di Surabaya ya, Jawa Timur, Surabaya, Malang dan sekitarnya. Jangan lupa tanggal 1 sampai 2 Februari akan ada event dari Sound Dignity di Marvel City Mall, event terbesar ya. Dengan berbagai macam brand akan hadir untuk menampilkan produk-produk terbaru dan teranyarnya. Jadi pastikan guys, jangan sampai kelewatan. Mungkin sekian dulu, saya Sebastian dari Sound Dignity pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy and ciao.